Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal ke-5 ayat ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah berdoa. Namun pernahkah kita bertanya, apakah doa kita itu sungguh-sungguh menyentuh hati Allah? Di dalam kitab Yakobus 5 ayat 16 memberi kita petunjuk yang luar biasa, bahwa doa orang benar yang dinaikkan dengan keyakinan memiliki kuasa yang besar. Hari ini kita akan merenungkan apa yang membuat doa itu menyentuh hati Allah. Doa orang yang benar, siapakah yang disebut sebagai orang benar? Dalam konteks perjanjian baru, orang benar bukanlah orang yang sempurna, tetapi mereka yang hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah melalui Kristus Yesus. Kata kuncinya adalah integritas hidup orang yang menjaga hati dan hidupnya dalam pertobatan. Keselarasan antara iman dan perbuatan, tidak hanya berkata percaya, tapi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup dalam pengampunan dan dalam kasih. Ayat ini juga menyinggung pentingnya saling mengaku dosa, adanya pemulihan dalam komunitas. Saat ini kita mau merefleksi diri kita, apakah kita sedang hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan dan sesama? Apakah ada dosa yang belum diakui dan diberesi? Di dalam kitab Yakobus berkata, bila dengan yakin didoakan, keyakinan dalam doa bukan berarti kita memaksa kehendak kita kepada Tuhan, tetapi itu adalah percaya kepada karakter Allah, bahwa Ia baik, bahwa Ia bijaksana, dan bahwa Ia peduli. Percaya bahwa Ia mendengar dan menjawab doa kita. Sebagaimana di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 14 di situ dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Keyakinan yang lahir dari hubungan yang intim. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin yakin kita bahwa doa kita sesuai kehendak-Nya. Kalimat terakhir dari ayat ini sangat kuat, yaitu sangat besar kuasanya. Dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan sebagai memiliki kuasa yang efektif dan kuat bekerja. Dan di dalam Alkitab banyak sekali contoh-contohnya, seperti Elia berdoa dan hujan berhenti di dalam kitab Yakobus pasal ke-5 ayat 17-18. Dan juga kita bisa lihat juga tentang kisah Yesus berdoa sebelum membangkitkan Lazarus di dalam kitab Yohanes pasal ke-11. Dan juga kita bisa melihat kisah gereja mula-mula berdoa dan Petrus dilepaskan dari penjara sebagaimana di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal ke-12. Doa yang benar bukan hanya formalitas. Doa itu menggerakkan tangan Tuhan. Apakah kita sekarang percaya bahwa doa kita bisa mengubah keadaan? Atau kita hanya berdoa sebagai rutinitas? Dan ayat selanjutnya yang mengatakan saling mengaku dosa dan berdoa. Bagian pertama ayat ini tak kalah penting. Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Mengaku dosa membuka pintu pemulihan baik secara rohani maupun secara
jasmani. Mendoakan sesama adalah tanda kasih dan kekuatan komunitas Kristen. Banyak doa tidak efektif karena ada dosa tersembunyi dan relasi yang rusak. Dan biarlah hari ini kita mau bertanya pada diri kita masing-masing, adakah orang yang perlu kita hubungi untuk meminta maaf, atau seseorang yang harus kamu doakan secara sungguh-sungguh? Dan pada hari ini, biarlah kita mau belajar beberapa poin, yaitu doa yang menyentuh hati Allah adalah doa dari orang benar. Dan itu doa harus disertai keyakinan kepada Allah. Doa itu berkuasa mengubahkan. Hubungan yang sehat dengan sesama memperkuat kuasa doa kita. Dan biarlah kita mau memeriksa hati kita masing-masing, apakah ada dosa yang belum diakui. Datanglah kepada Tuhan dengan keyakinan akan kasih-Nya. Doa satu orang, dan kita mau mendoakan satu orang secara khusus hari ini dengan sungguh-sungguh. Dan menjaga hidup benar dan terus membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk berdoa dengan hati yang tulus, hidup yang benar, dan keyakinan yang penuh kepadamu. Tolong kami untuk saling mengaku dosa, saling mendoakan, dan mengalami kuasa doa yang nyata. Biarlah doa-doa kami menyentuh hati-Mu, bukan karena kata-kata kami yang indah, tetapi karena hidup kami berserah kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.